kemerdekaan. Ke pasar bersama Nino, tidak lupa membeli nasi. Kita harus bangga dengan Soekarno yang telah membacakan teks proklamasi. Halo teman-teman, nama saya Angelin, saya kelas 5B nomor absen 6. Saya akan menceritakan sejarah singkat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun lamanya. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Saat Indonesia dijajah Jepang, Indonesia sedang mempersiapkan teks proklamasi, yaitu membentuk BPUPKI, ketuai Rajiman Wetjoding Ingrat, dan PPKI diketuai oleh Soekarno. Pada saat itu Jepang menerima berita kekalahan. Saat itu kaum muda mendesak Soekarno untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia karena Jepang pada saat itu sedang menang. Lalu Soekarno dan Muhammad Hatta diculik dan diamankan ke Ramsengberg. Akhirnya teks proklamasi dibacakan di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 17 Agustus. Setelah membacakan, bendera merah putih atau Indonesia dikibarkan lalu dinyanyikan Indonesia Raya. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, aku akan menceritakan tentang tawanan yang diasingkan ke Bovendigul. Bovendigul adalah penjara alam yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kondisi penjara ini sangat tidak layak dan tidak ada fasilitas kesehatan. Banyak tahanan yang akhirnya meninggal saat diasingkan ke penjara itu dan tidak diobati oleh dokter. Para tahanan mengalami sesak nafas yang akhirnya mengalami kematian. Udara yang masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung menuju ke tenggorokan, dilanjutkan ke paru-paru. Oksigen yang dihasilkan akan disalurkan ke seluruh tubuh. Apabila jumlah oksigennya berkurang, maka seorang akan mengalami sesak nafas. Akibatnya, organ tubuh tidak dapat berfungsi. Jika tidak diobati, akan mengalami kematian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas, absen 2 kelas 5B. Saya akan membacakan agama tentang sikap Raja Daud dan Ir Soekarno. Raja Daud berani melawan Galiat, sedangkan Ir Soekarno berani membacakan teks proklamasi saat Jepang sedang lemah. Dari sikap itu kita dapat sikap berani. Raja Daud tanggung jawab atas domba-dombanya. Ia melindungi domba-dombanya itu. Sedangkan Ir Soekarno bertanggung jawab atas kemerdekaan bangsa Indonesia, dan sikap itu kita harus mempunyai sikap tanggung jawab. Yang ketiga, Raja Daud rendah hati karena ia mau membantu rakyatnya, dan Raja Daud tidak sembang kepada hukum. Sama seperti Raja Daud, Ir Soekarno yang memiliki sikap yang rendah hati, yaitu Ir Soekarno mau membantu rakyat. Yang ketiga, Raja Daud rendah hati karena ia mau membantu rakyatnya, dan Raja Daud tidak sombong pada rakyatnya. Sama seperti Raja Daud, Ir Soekarno juga memiliki sikap yang rendah hati, yaitu Ir Soekarno mau membantu rakyatnya yang sedang kesulitan. Jadi kita bisa mengambil sikap rendah hati dari Raja Daud dan Ir Soekarno. Sekian penjelasan tentang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wanus Ibrahim Krisanto, nomor absen 31 dari kelas 5B dan dari kelompok Sayur Imlek. Sekarang saya akan menyampaikan 2 hak dan 2 kewajiban dalam mengisi waktu kemerdekaan. Kewajiban yang pertama adalah
desa, perumahan, komplek, atau lingkungan kalian. Haknya dapat menikmati suasana kemerdekaan dengan meriah. Yang kedua, mengikuti lomba 17 Agustus. Haknya, jika kalian menang, kalian akan mendapat hadiah. Terima kasih. Hello everyone, my name is Angeline. I will continue my study to university after I graduate from senior high school. I will study hard so I can finish my study quickly. I will become a doctor. I will get a good job in a hospital. I will save money and I will buy a car, a motorcycle, and a house. Halo rencang-rencang, asma kula Clara Melita. Kula badhe nyeritakaken isinipun Sekar Pangkur Labeh Labet Nagari. Menika ceritane. Sakderenge merdeka, Indonesia dipunjajah kalian bangsa manca. Tumindakipun Walanda kalian Jepang boten sae. Walanda kalian Jepang munduti rempah-rempah saking rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ingkang jaler didadosaken kuli kalian rumusa kangge ndamel margi. Rakyat Indonesia gesangipun rekaos. Nanging kedah kiat kalian nyawiji supados merdeka. Terima kasih teman-teman.